pasca sarjana dan para dosen. Di sini sudah hadir Prof. Johan. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu akan bergabung beberapa dosen yang lain. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kedua sesudah kemarin sudah dilaksanakan sosialisasi rencana sekolah pasca sarjana untuk bisa mengembangkan atau melakukan pembangunan zona integritas bersama para mahasiswa. Tapi juga ada yang hadir sebagian kecil alumni. Nah, pada hari ini kami dari jajaran pengelola ingin melakukan kegiatan serupa dengan para dosen. Karena pihak yang akan sangat terlibat dalam proses kita untuk mengembangkan zona integritas ini adalah para dosen di samping tenaga kependidikan. Sekarang pun sebenarnya juga tenaga kependidikan kita undang, mungkin beberapa ada. Saya izin share screen. Jadi PPT sudah disiapkan, tidak terlalu panjang, hanya ingin menyampaikan beberapa hal pokok di mana tentang zona integritas ini sudah ada regulasinya yang dikeluarkan oleh Kemenpan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Yang pada intinya dua hal penting yang mendasari apa zona integritas ini dilakukan sebagai bagian dari roadmap reformasi birokrasi untuk bisa menghasilkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dan juga pelayanan publik yang prima. Jadi dua kata kunci ini selalu diulang-ulang ya pada bahasan berikutnya. Di dalam konsep ini tentang zona integritas diharapkan ada daerah-daerah tertentu yang sudah lebih maju dalam upaya untuk pembebasan korupsinya ataupun anti korupsinya, sehingga nantinya dengan demikian akan terjadi peningkatan efisiensi, dan kalau sudah ada zona zonasi yang menjadi percontohan, ini akan memberikan multiplier efek ke unit kerja lainnya. Di Unpad sendiri FEB sudah lebih dulu, waktu masih dekannya Prof. Yudi Aziz, jadi itu tahun 2020. Dan kemudian setahu saya ditetapkan WBK, kalau saya tidak salah tahun 2022, kalau saya tidak salah. Dan tahun ini menuju ke WBBM. Jadi perlu waktu memang untuk bisa mengembangkan zona integritas ini. Kalau kita lihat per definisi, zona integritas ini adalah komitmen untuk bisa mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ada dua terminologi, WBK dan kemudian yang lebih tinggi adalah WBBM melalui upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Nah, sehingga ada dua leveling. Yang pertama adalah WBK, apabila satuan kerja telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik sesuai dengan kriteria. Nah, sementara WBBM itu lebih tinggi lagi. Jadi sudah kriterianya sangat baik. Jadi di atas WBK. Nah, bagaimana ini bisa dicapai? Tentu harus ada pencanangan terlebih dahulu. Jadi ada komitmen. Tadi dikatakan zona integritas ini adalah zona di mana di sana terjadi pembangunan komitmen untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, Unpad sudah melaksanakan ini, tadi dikatakan tahun 2020 ya, di FEB satu-satunya unit kerja yang dicanangkan pertama kali. Lalu pada tahun 2023, Bu Rektor mempunyai program yang besar, yaitu menjadikan seluruh direktorat dan fakultas termasuk SPS ini sebagai zona integritas juga, atau melaksanakan atau membangun zona integritas ini. Nah, tentunya itu tidak semata-mata seremonial, tetapi ada aktivitas dan ada rujukan, sehingga bagaimana kita nanti bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Nah, ada yang disebut dengan pengungkit dan ada yang disebut dengan hasil. Nah, untuk pengungkit ini
bobotnya 60% ada pada 6 area. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pelayanan publik, dan penataan manajemen SDM. Dan ini terbagi dua, ada yang sifatnya hanya pemenuhan, basic gitu ya, dan ada yang sifatnya reform. Jadi ada dua level untuk bisa mencapai target di pengungkitnya. Nah kemudian bicara hasil bobotnya 40%, bahwa sebagai bukti dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel atau birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka nilai persepsi anti korupsi dan juga capaian kinerjanya meningkat. Lalu pelayanan publik yang prima, kita lihat dari nilai persepsi dari kualitas pelayanan publik, dari kepuasan pelanggan. Dalam hal ini mahasiswa khususnya gitu ya, dan juga bisa alumni atau pihak-pihak lain. Nah itu bisa menjadi parameter atau tolok ukur apakah kita sudah berhasil dan dirasakan manfaatnya untuk bisa membangun zona integritas ini. Nah kita masuk ke satu-satu areanya. Jadi kami sudah membentuk SK tim kerja untuk 6 area tadi dan sudah ada agen perubah. Nah untuk manajemen perubahan ini Pak Kasno dan Pak Njat sebagai PIC, di mana beliau berdua diharapkan membuat rencana kerja untuk bisa memenuhi beberapa hal. Yang pertama yang sudah bisa kita hasilkan adalah SK tim kerja. Jadi sudah ada siapa ketuanya atau penanggung jawabnya, kemudian wakil ketuanya, lalu ada aspek sekretariatnya, dan penanggung jawab 6 area ini. Nah setiap PJ area ini diharapkan membuat rencana masing-masing. Sehingga nantinya katakanlah dalam waktu 1 tahun itu kita harus melaporkan kegiatan kita dan nanti ada tim penilai yang melihat apakah yang sudah kita lakukan itu sudah bisa memenuhi ya area parameter pengungkit dan dalam hal ini pemenuhan ya dan juga reformnya. Nah sebagai contoh yang bisa kita lihat pada manajemen perubahan tadi ada SK tim kerja, ada rencananya, lalu ada kegiatan monefnya, dari rencana yang sudah dibuat apakah itu dilaksanakan atau tidak, apakah ada masalah atau tidak, bagaimana progresnya, dan tentunya bisa merubah pola pikir dan budaya kerja. Itu sebagai outcome dari aktivitas perubahan ini. Nah reformnya ada komitmen dalam perubahan, komitmen pimpinan. Kalau di SPS, saya sebagai dekan harus mempunyai komitmen untuk bisa melaksanakan ini, melakukan pengawasan bersama-sama dikoordinasikan oleh PIC pengawasan, sehingga memang ada perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dan yang ketiga adalah membangun budaya kerja. Nah ini 3 hal yang menjadi reform pada manajemen perubahan ini. Nah kemudian untuk yang kedua menyangkut saya nggak bisa lihat, penataan tata laksana. Ini Pak Gilang hadir di sini dengan Pak Iwan. Pak Iwan ada di mana? Pak Andri? Pak Iwan, Bu Nana, kalau bisa ikut ke sini. Tadi Pak Njat hadir, Pak Kasno berhalangan, belum terlihat. Hadir Pak Dekan. Oh iya Pak Kasno ada ya, ikut secara daring. Oke, jadi tadi sudah menyimak untuk manajemen perubahan seperti itu, pemenuhan dan reformnya. Nah sekarang untuk tim tata laksana, Pak Gilang dan Pak Iwan, pemenuhannya adalah, nah ini cukup banyak, SOP dan pos kegiatan utama kita. Yang menyangkut pendidikan, khususnya ya layanan di pendidikan, mulai dari proses registrasi, lalu proses belajar mengajar, lalu wisuda mungkin ya, dan lain-lain. Nah ini kita siapkan SOP pos yang memang sudah ada di universitas, lalu diadaptasi di sekolah. Kemudian ada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keterbukaan informasi publik. Nah ini 3, seolah-olah hanya 3 tapi ini pekerjaannya besar juga ini. Untuk bisa memperlihatkan bahwa secara tata laksana kita ini transparan dan akuntabel serta menerapkan transformasi digital. Nah reformnya ada peta proses bisnis, dari peta ini bisa disusun SOP dan posnya. Kemudian SPB-nya sudah terintegrasi dan
transformasi digital yang kita lakukan itu sudah bermanfaat. Nah, alhamdulillah dari Tendik kita juga ada inovasi, misalnya mengembangkan aplikasi untuk layanan pertanyaan mahasiswa yang dijawab dengan chatbot ya. Kemudian akses mahasiswa dan Civitas menggunakan kartu pegawai dan kartu mahasiswa sehingga kita lebih merasa aman karena hanya mereka yang mempunyai kartu yang bisa masuk, punya akses ke SPS sehingga kita bisa mencegah ya dari hal-hal yang tidak diinginkan dibandingkan kalau SPS ini terlalu open ya terhadap siapapun untuk hadir ke sini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada inovasi untuk pengembangan aplikasi dalam rangka audit. Nah, itu juga sudah dilakukan. Jadi paling tidak dari Hiktu Tendik ini sudah menjadi contoh reform transformasi digital yang dikembangkan, tetapi nanti kita lihat apakah yang dikembangkan itu memberikan dampak manfaat yang terasa oleh pengguna. Nah, yang ketiga adalah tentang manajemen SDM. Ini oleh Bu Tuten dan Bu Latifah. Di mana pemenuhannya ini cukup banyak, menyangkut perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan, dan sistem informasi kepegawaian. Nah, kita bisa lebih mudah karena di Unpad tentunya sudah dikembangkan diantaranya sistem informasi kepegawaian. Nah, itu bisa kita manfaatkan sehingga nantinya itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, lalu melakukan assessment pegawai, termasuk juga melihat apakah ada pelanggaran disiplin pegawai. Jadi 3 hal ini sebagai reform menyangkut manajemen SDM. Nah, yang berikutnya adalah akuntabilitas, yaitu Pak Susyono Amin dan Pak Andri, dua-duanya hadir, alhamdulillah. Ini sedikit, relatif sedikit ya, menyangkut keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja yang harus dipenuhi, serta reformnya adalah peningkatan capaian kinerja, bisa dilihat dari laporan kinerja kita secara institusi ya, secara kelembagaan, atau bisa juga dilihat dari capaian kinerja individu. Ya. Kemudian, ini yang belum kita lakukan barangkali reward di SPS ya, kita belum menilai misalkan pegawai terbaik bulan ini, misalnya itu kita belum. Dan hadiahnya apa gitu kan. Atau punishment yang suka telat misalnya. Nah itu dipanis gitu kan. Nah itu juga belum. Kerangka-logis kinerja juga ini untuk reform yang harus dikembangkan menyangkut penguatan akuntabilitas. Jadi penguatan akuntabilitas mah rada jumlahnya sedikit, mungkin cepat hafal ya dan bisa dilaksanakan. Yang rada banyak tadi SDM. Nah, berikutnya adalah pengawasan. Ini Bu Evi dan Pak Widi, dua-duanya hadir di sini secara luring. Di mana pemenuhan itu adalah pengendalian gratifikasi. Nah, yang menarik kemarin kami tanya ke mahasiswa, apakah mahasiswa merasa memberikan gratifikasi kepada dosen? Kalau sesudah ujian memberikan sesuatu, menurut mahasiswa itu bukan gratifikasi. Menurut mahasiswa, karena itu rasa terima kasih. Nanti ada sih aturan gratifikasi, berapa besaran ya yang dibolehkan dan kemudian harus dilaporkan kalau lebih dari itu. Lalu ada penerapan SPIP, Satuan Pengawasan Internal Pemerintah. Kemudian ada pengaduan masyarakat, ada whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah, reformnya ada mekanisme pengendalian aktivitas, penanganan pengaduan masyarakat bila ada, dan penyampaian laporan harta dan kekayaan pejabat atau pengelola negara termasuk ASN. Jadi setiap pegawai harus mengisi laporan tahunan yang berisi laporan harta dan kekayaan ASN. Jadi bukan hanya para pengelola. Artinya termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Nah ini setahu saya kita kemarin masih ada beberapa yang belum mengisi. Cuma kalau dosen kan kebanyakan adalah berasal dari fakultas masing-masing. Jadi bisa berkoordinasi dengan fakultas masing-masing sehingga bisa dipenuhi. Khusus yang SPS sendiri ada 3 orang.
Bahkan satu yang sebetulnya dosen tetap. Jadi Bu Dina sudah mengisi ini LHK ASN, nah harus mengisi laporan harta dan kekayaan ASN. Apalagi sudah menjadi dosen asing. Gitu. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah kualitas pelayanan publik. Ini oleh Bu Vijaya dan Pak Kevin. Pak Kevin sedang ini membantu pelaksana summer program di Ciwidey, jadi berhalangan. Bu Vijaya juga sedang tugas asesor ya, kalau saya tidak salah lam teknik, jadi berhalangan dua-duanya. Nah khusus untuk kualitas pelayanan publik, pemenuhannya adalah adanya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, lalu pengelolaan pengaduan, ini mirip-mirip dengan yang tadi ya, yang dari Bu Evi. Kemudian penilaian kepuasan terhadap pelayanan, lalu peningkatan teknologi informasi. Nah kepuasan terhadap pelayanan kalau Dikjar sudah berjalan karena mahasiswa saat absensi juga mengisi feedback terhadap dosen. Nah mungkin ada forum juga nih kalau legalisir misalnya ya, itu diminta bagaimana kepuasannya terhadap pelayanan gitu. Atau misalnya wisuda, itu juga ditanya apa kepuasan terhadap pelayanan, wisuda misalnya. Dan yang lain-lain. Kemudian peningkatan teknologi informasi. Nah ini 5 hal yang diharapkan bisa dipenuhi pada upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara reformnya adalah inovasi-inovasi. Baik inovasi perbaikan pelayanan publik, inovasi perizinan atau pelayanan yang mudah, dan penanganan pengaduan pelayanan. Ini agak mirip dengan yang tadi ya, complaint handling yang di kelompok sebelumnya. Jadi sejawat dosen sekalian, itulah 6 area yang diharapkan bisa ditingkatkan sebagai bagian dari budaya kerja kita yang tentunya juga perlu istilahnya keteladanan termasuk dari dosen. Jadi dari mahasiswa, dari dosen, dari tendik, dari pengelola. Kalau pengelola jelas ya karena itu adalah tanggung jawabnya, tetapi ada dari dosen yang kemudian bisa diminta menjadi agen perubah untuk hal ini. Bisa saja menjadi whistleblower misalnya, untuk bisa memberikan feedback apabila ada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan kita untuk mengembangkan zona integritas ini. Misalnya dalam melakukan pelayanan ternyata terjadi pungli misalnya, nah, itu bisa dilaporkan dan segera kita tangani. Tapi kemarin kita coba tanya ke mahasiswa, tidak ada sejauh ini yang dirasakan oleh atau dialami oleh mereka bahwa layanan di kita itu berbayar, itu tidak ada. Mungkin itu sejawat sekalian, Bapak Ibu dosen, hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan rencana Sekolah Pasca Sarjana sebagai salah satu unit kerja di Unpad untuk bisa mendukung program pimpinan universitas sehingga terpilih 3 rencananya mengikuti FEB, 3 fakultas atau sekolah yang dianggap siap, paling siap untuk diajukan dalam penilaian di tingkat nasional. Sehingga nantinya bisa ditetapkan layak atau tidak untuk mendapatkan predikat WBK. Sementara FEB sedang berjuang untuk mendapatkan predikat WBBM. Nah Bapak Ibu sekalian kalau masuk ke SPS sudah melihat ya, komitmen, kita baru bicara komitmen SPS untuk mengembangkan atau membangun zona integritas ini. Dan tentunya ini perlu waktu. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, sejawat dosen, kita bisa melaksanakan ini secara bertahap. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Selanjutnya, mangga barangkali ada yang mau disampaikan sebagai tambahan dari para pengelola ataupun dari dosen di sini yang hadir, yang dosen di luar pengelola adalah Prof. Johan. Mungkin Prof. Johan ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Terima kasih Pak Dekan. Saya mendengarkan paparan dari Pak Dekan yang bagi saya mungkin menarik perhatian itu tadi mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan kadang-kadang ada yang mau memberi sebelum sidang, tapi juga ada yang telah sidang gitu. Biasanya yang sebelum sidang itu memang sangat mengkhawatirkan karena mempengaruhi atau bias dari si pembimbing atau penguji.
Tapi kalau sudah sidang masih kategori masih mendingan gitu ya. Nah itu mungkin yang lebih itunya seperti apa ya Pak Dekan? Untuk aturan tuh ada yang jelas gitu, ada yang panduannya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Prof. Yang elegan memang dalam waktu tidak terlalu lama kami akan membuat edaran ya kepada para mahasiswa untuk tidak membawa atau memberikan sesuatu kepada dosen. Itu yang paling elegan gitu. Karena sebetulnya tidak ada keharusan mereka untuk memberikan, tapi itu menjadi tradisi seolah-olah salah atau tidak patut kalau mereka tidak memperlihatkan rasa terima kasih dengan sedikit memberikan apresiasi kepada para dosennya. Jadi tapi sebetulnya yang ideal, yang elegan adalah tidak perlu seperti itu dilakukan. Hanya kemarin agak surprise ketika saya challenge ke mahasiswa, mereka masih menganggap bahwa itu kepatutan ya, budaya lah, budaya timur sebagai rasa Iya. terima kasih kepada para dosen yang sudah membimbing. Jadi kami merasa senang karena kami mendapat kesan dari para mahasiswa itu positif terhadap para dosen kita. Baik dari sisi keilmuannya, dari sisi profesionalisme, dari cara mendidik atau membimbing, mereka relatif puas gitu ya dengan terhadap dosen-dosen kita. Jadi tidak ada komplain kemarin ketika kami bertemu dengan para mahasiswa itu. Nah, tetapi kalau kemudian tetap mereka ya balik lagi lah, karena ini sifatnya edaran nanti yang akan dikeluarkan, mereka memberikan tentu ada baiknya juga kalau kita belum menerima itu pada saat kegiatan ujiannya belum dilakukan, karena itu bisa terjadi benturan kepentingan gitu ya, kita sudah ada conflict of interest. Nah, lain kalau sesudah ujian itu dilaksanakan. Tapi kembali Prof, kalau menurut saya yang ideal tidak usah ada. Paling kalaupun ada, seperti di luar juga kita ada syukuran lah. Kalau syukuran mah beda, itu mah kan umum. Misalnya makan-makan kayak atau itu menurut saya tidak spesifik pemberian kepada dosen yang menjadi penguji atau pembimbing gitu. Tapi itu open ya untuk siapapun sebagai rasa syukur dari mahasiswa. Nampaknya itu opsi yang mau dibuka, bahwa mereka boleh saja untuk kalau ada keluangan rezeki ya syukuran saja, tidak usah dalam bentuk memberikan kepada dosennya gitu. Kami akan coba buat edaran seperti itu. Tapi mungkin ada masukan dari Prof, silakan Prof. Baiknya bagaimana? Ya, yang sependapat saya dengan Pak Dekan, tapi idealnya kita ya sebenarnya kan sudah ada apa namanya, ada penggajian segala macam dosen itu ya tidak menerima, tapi ada kalanya gitu ya. Mahasiswanya sendiri memang diam-diam gitu. Kita begitu berusaha untuk menolak, tapi tetap aja ini kan udah lulus dan ini dari orang tua, ini ada apa namanya, ada untuk perhatian kepada penguji atau pembimbing. Jadi kalau yang disarankan oleh Pak Dekan tadi memang sependapat idealnya ya diusahakan tidak usah aja lah. Tapi kalau syukuran betul, kan syukuran kan ada apa namanya mengumpul lah dari teman-temannya, ada para dosen gitu kan, Ya, tidak perorangan gitu. Itu lebih bagus mungkin yang ya, disarankan oleh Pak Dekan tadi. baik. Baik Prof, kami Tes, akan tes. laksanakan. Mungkin dari Ya, sejawat baik sekalian Pak Bapak Dekan. Ibu yang Yang lain, pertama terkait para tadi dengan pengelola apa ZI, ada yang mau keterlibatan ditambahkan pimpinan atau ini diberi sampai masukan, silakan. levelnya sampai mana? Apakah sampai kaprodi atau bahkan Terkait sampai isu barusan, individu? ya silakan Karena Prof individu Seno. juga sebagai Mungkin pemimpin mic-nya gitu ya. bisa dipakai. Nah, akhirnya beranjak dari situ kalau memang betul bahwa kita aware bahwa kita bagian dari pengelola, juga pemimpin, mestinya juga ada kaitannya hari ke hari kita akan dihadapkan, terutama para kaprodi ini ya, sudah tidak ada batas lagi itu. Kadang-kadang mereka pagi, sore gitu, bahkan malam kontak ke kita gitu ya. Nah, artinya dia membutuhkan layanan baik yang umum atau khusus gitu ya. Nah, sehingga diperlukan nih fungsi tadi. Kalau mahasiswa puas, saya kira ya dari pengalaman ini mereka akan membenarkan apa yang telah terjadi di sini. Itu satu, yang pertama itu. Yang kedua, belajar dari beberapa perusahaan swasta terkait reward dan punishment ini juga penting begitu. Nanti
mungkin sebulan sekali kita akan tempel foto atau ini misalnya yang tadi paling rajin di bulan ini siapa, baik teknik maupun ini. Misalnya yang rajin dari seminggu ke SPS berapa kali gitu ya. Nah, tapi ini jangan diindikasikan sebagai satu hal karena pasti ada kebutuhan-kebutuhan lain. Tapi saya kira itu jadi penting bahwa untuk memacu kita gitu, apakah tadi paling rajin, kemudian dan di beberapa perusahaan memang juga yang tidak rajin juga dicantumkan gitu. Nah ini mungkin bisa nanti teman-teman bisa ngasih masukan kalau misalnya setuju kira-kira. Tapi misinya adalah menyemangati kita atau ada yang lain. Nah kemudian peningkatan kinerja tadi sebetulnya kita secara individual sudah punya nih laporan per individu, tapi juga capaian terkait dengan pengelolaan prodi dan sebagainya. Itu juga sudah barangkali mungkin secara berkala kita akan sebelum dihisap di tanggal 15 Agustus begitu ya. 14 ya. Tuh BSI FP rajin 14 udah memang 14 ya. Nah, jadi pertengahan paruh semester mungkin perlu secara berkala untuk diberitahukan atau diingatkan. Jadi nanti jangan ditolak itu informasi itu karena bukan menagih tapi mengingatkan. Itu aja Pak Dekan barangkali. Baik, terima kasih Kang Seno. Menyangkut pimpinan, kalau yang saya pahami ya dari deskriptor, dari kamusnya, terutama pimpinan tertinggi di unit kerja. Dalam hal ini saya ya, karena saya harus sebagai teladan gitu ya. Tetapi mari kita baca ya, keterlibatan pimpinan, saya baca aja lah dari permennya. Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Jadi memang saya terutama yang harus terlibat gitu. Terutama di aspek perencanaan dulu. Jadi penyusunan renstra kalau di sini ya dituliskannya. Kemudian unit kerja telah melibatkan langsung pimpinan saat menyusun penetapan kinerja. Pimpinan telah memantau pencapaian kerja secara berkala. Jadi ini memang jadi tanggung jawab khusus pimpinan instansi gitu kan. Kemudian yang kedua, untuk penetapan pekerja terbaik bulanan, saya pikir yang dibuat tribulan aja dulu lah, karena kalau tiap bulan lumayan juga ya menyita waktu kita. Alasan yang kedua, tendi kita terbatas, hanya 10-11 orang, sedikit. Jadi menurut saya mungkin kita mulai dulu, nanti kita buat program 3 bulanan. Lalu untuk yang dipanis itu tentu tidak dirilis, karena itu ada hal yang kurang nyaman. Jadi kalau itu sifatnya pembinaan internal saja, dimulai dengan surat teguran gitu ya. Itu harus ada tuh bukti surat teguran paling tidak kan. Tidak ada implikasi apa-apa dulu. Sampai kemudian kalau berulang teguran kedua. Nah sebetulnya kalau terulang lagi, sepanjang yang saya ketahui bisa sampai ke penghentian. Kalau sudah diberikan 2 kali surat peringatan tidak ada perbaikan sebetulnya. Nah itu saya nggak tahu ya apakah itu sudah ada yang sampai dikeluarkan. Tetapi aturan yang baru yang saya mungkin mohon koreksi, katanya sudah mulai bisa dimungkinkan adanya quote unquote penghentian atau pemecatan. Kalau sudah diberikan 2 kali surat peringatan tapi tidak ada perbaikan. Cuma saya tidak tahu di Unpad apakah sudah ada kasus sampai diberhentikan atau belum. Nanti saya coba konsultasi ke Direktur SDM ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa aturannya sekarang sudah bisa lebih tegas. Kalau 2 kali tidak ada perbaikan maka bisa sampai ke penghentian, usulan penghentian atau pemecatan. Mungkin seperti itu Kang Seno. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu mungkin masukan ataupun bahan yang perlu kita diskusikan, silakan. Sedikit Ya, tambahan. silakan. Ternyata untuk website yang dulu kita isi itu
Eh, Masih down ya. iya masih down. Jadi kita isinya Excel dulu aja. Excel dulu. Itu ini setahu saya kalau nggak salah Agustus ya maksimal ya. Jadi kita masih ada waktu 1 bulan lagi lah kurang lebih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pak Kasno, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dekan, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, ini saya kebetulan satu tim dengan Pak Anjat, jadi eh, akan banyak berkoordinasi dengan Kang Anjat untuk zona perubahan ya, Manajemen perubahan. Ya. manajemen perubahan betul. Jadi kemarin sedikit ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni kita yang memang kebetulan beliau juga jadi agen perubahan untuk zona integritas gitu ya. Jadi kelihatannya untuk komitmen menuju wilayah bebas korupsi dan zona integritas, kelihatannya kita mungkin bisa ini Pak Dekan melayangkan surat ke KPK untuk memberikan pelatihan ya kepada kita atau semacam pelatihan 1 hari tentang zona integritas dan WBK dan komitmen untuk menuju wilayah WBK ini. Terus kemudian juga kita perlu membuat semacam pernyataan bersama untuk komitmen menuju wilayah bebas korupsi dan zona integritas. Terus kemudian kita mungkin bisa nggak misalnya membuat semacam pin gitu ya, yang pin itu bisa dipakai di baju kita tiap hari apa misalnya, atau setiap hari untuk sebagai pengingat atau reminder, dan itu bisa merupakan salah satu barang bukti untuk perubahan pada zona integritas ini gitu, terutama untuk terkait manajemen perubahan. Mungkin seperti itu Pak Dengan. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Kasno. Saya setuju untuk pembuatan fakta integritas. Setahu saya itu juga ada ya di kamus kegiatan kemarin sebagai bukti bahwa kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan ini. Tetapi untuk mengundang KPK, saya hesitate kalau kita saja yang mengadakan. Jadi bisa kita usulkan ke Unpad ya, biar Unpad saja yang mengundang KPK, nanti mengundang seluruh pengelola dari zona integritas ini se-Unpad. Kayaknya itu lebih efisien dan efektif gitu ya. Nah untuk PIN silahkan, itu kalau memang ada ide sebagai salah satu contoh semacam sosialisasi juga ya keluar. Karena kalau Pak Kasno masuk ke SPS kan sudah melihat ini ya, banner ya. Nah kita tambahkan lagi dengan PIN yang kita pakai pada hari tertentu. Saran saya hari Jumat, karena hari Jumat kan hari pasar kita dan hari Jumat hari baik ya. Saya setuju, mangga kalau bisa ini ada Bu Tresna kan sama Bu Dina notulensi dari diskusi kita hari ini. Nanti kita share di pengelola, nanti tinggal dieksekusi aja. Bu Tres, saya nanti nitip ke Bu Neng bikin PIN aja untuk pengelola dan tendik. Jadi hari Jumat pasang PIN. Tinggal nanti desainnya apa, kita nanti share aja. Terus yang berikutnya apa ya? Ya tadi terkait ini mengundang KPK ya, kelihatannya memang agak ini ya, kurang memungkinkan kalau misalnya kita undang langsung. Jadi saya sepakat juga bisa melalui universitas ya, nanti kita ikut pelatihan itu. Dan ini juga sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya untuk kita sebagai PNS, karena saya ingat ketika dulu ikut prajabatan pendidikan di Kemdikbud, salah satu materinya itu adalah tentang zona integritas dan korupsi ya, tentang korupsi. Jadi sebetulnya kita sudah mendapatkan pembekalan itu, dan ketika kita sudah dinyatakan lulus prajab, berarti kita sudah dinyatakan lulus tentang zona integritas. Berarti itu mungkin bentuknya semacam penyegaran ya, refreshment tentang materi itu, dan juga peningkatan kesadaran kita terkait dengan zona integritas, dan juga
komitmen kita untuk menuju wilayah bebas korupsi gitu. Terima kasih Pak Rekan. Ya, baik. Terima kasih. Seingat saya, kapan gitu ya, itu pernah ada juga dari komisioner KPK yang datang ke Unpad waktu itu. Cuma memang bicara tentang korupsi secara umum ya, tidak dikaitkan dengan zona integritas yang mengundang para pengelola zona integritas. Karena kegiatannya itu dilaksanakan sebelum Juli tahun lalu, seingat saya. Waktu itu kan salah satu komisionernya kan alumni Unpad ya, Pak siapa tuh namanya? Yang dari fisika. Saya lupa yang dari tanah Batak siapa ya, dari S namanya teh. Saya lupa nama komisionernya. Nah itu beliau datang ke Unpad karena alumni Unpad gitu ya, jadi menceritakanlah hal-hal prinsip yang diupayakan, pemahaman tentang korupsi dan upaya untuk mencegahnya gitu waktu itu ya. Tapi kita coba kaitkan dengan pembangunan zona integritas. Nanti saya coba kontak melalui WR4 gitu ya, apakah bisa disetujui atau tidak gitu ya oleh beliau dan bisa diundang. Baik, terima kasih Pak Kasno. Mangga dieksekusi saja kalau itu memang disepakati oleh kita, termasuk Kang Jat ya. Kalau ada PIN yaitu tambahan bukti lah. Di samping nanti bikin ini fakta integritas Bu Tres ya di kesekretariatan yang ditandatangani oleh seluruh pengelola dan Tendik serta perwakilan dosen mungkin ya, bahwa kita berkomitmen akan membangun zona integritas di SPS ini. Mungkin bisa melihat contoh yang di FEB, pasti ada fakta integritasnya. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oh, sudah 1 jam. Belum ya, baru setengah jam ya. Kita mulai jam 13.30. Masih ada waktu, silakan kalau akan dimanfaatkan. Kalau tidak ada, next stepnya saya berharap para penanggung jawab area bisa berapat berdua masing-masing ya pada timnya dan menyusun rencana kerja masing-masing apa yang operasional dilakukan tahun ini. Tahun ini artinya apa? Agustus, sampai Agustus. Karena 1 tahunnya adalah dari Juli 2023 sampai Juli atau Agustus 2024 sebetulnya, setahun tuh. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan paling tidak untuk memenuhi apa yang diminta pada setiap area itu gitu. Dan karena aplikasinya belum masih down, jadi kita tuliskan narasi dan bukti dukungnya di file di Google Drive yang sudah dibuatkan oleh Bu Tuten waktu itu. Oke, nanti ini lagi Bu Tres nanti ke Bu Neng tanya ke Bu Tuten linknya mana, nanti disimpan di WA group. Nah nanti tinggal buka aja di situ, masukkan semua narasi dan bukti dukung dari setiap area. Jadi kita nanti tumbuh terus data-datanya, data-data pencapaian kita gitu, semampu yang kita bisa hasilkan lah. Yang penting semuanya sudah bisa kita isi. Mungkin saya yakin pasti belum sempurna, tapi nggak apa-apa karena itu kan akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Sampai kita dinyatakan apakah layak untuk mendapatkan predikat WBK atau belum. Tidak ada masalah, kalau menurut saya kita tahun ini belum dianggap layak gitu ya, karena kita baru mulai. Nanti kita lanjutkan terus saja, tahun berikutnya mudah-mudahan kita bisa siap untuk ditetapkan mendapatkan predikat sebagai WBK. Gitu. WBK itu wilayah bebas dari korupsi, jangan wilayah bebas korupsi. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu rapat kita hari ini yang agenda tunggalnya adalah, agenda sementaranya adalah sosialisasi.